Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan mempelajari ukuran penyebaran data untuk data berkelompok bersama saya Megia Lover, guru Matematika SMA Negeri 2 Basamber Balai, Kabupaten Pesisir Selatan. Adapun tujuan pelajaran kita pada kali ini adalah dengan mempelajari materi ini, Anda bisa menyebutkan ukuran penyebaran data, Anda bisa menentukan ukuran penyebaran data untuk data berkelompok. Baiklah, kita langsung saja. Ukuran penyebaran data untuk data berkelompok yang pertama adalah simpangan rata-rata. Simpangan rata-rata dengan rumus sigma Fi dikali dengan nilai mutlak Xi dikurang X bar per sigma Fi, di mana Fi adalah frekuensi kelas GI, Xi adalah nilai dengan kelas GI, X bar adalah rata-rata. Sedangkan untuk ukuran penyebaran data berkelompok yang kedua adalah ragam. Ragam atau disimbolkan dengan S kuadratnya sama dengan sigma Fi dikali dengan Xi dikurang X bar dikuadratkan. Jadi Xi kurang X bar ini yang dikuadratkan baru dikalikan dengan Fi dibagi dengan sigma Fi. Sama Fi frekuensi kelas GI, Xi nilai titik tengah kelas GI, X bar adalah rata-ratanya. Yang ketiga, ukuran penyebaran data berkelompok adalah simpangan baku. Simpangan baku ini adalah akar dari ragam tadi. Jadi kalau sudah dapat ragamnya, baru kita tarik akarnya, itulah dinamakan dengan simpangan baku. Kita lanjutkan untuk contoh soal ukuran penyebaran data berkelompok. Ini ada sebuah data berat badan. Ada 6 kelas. Tentukan simpangan rata-rata dari data tersebut. Jadi untuk menentukan simpangan rata-ratanya, langkah pertama yang akan kita tentukan adalah titik tengah dari masing-masing kelas, dari ke-6 kelas tersebut. Nih, kelas pertama 50 sampai 54 intervalnya dengan frekuensinya 3, maka titik tengah adalah 52. Ini mungkin Anda sudah tahu semuanya ya. Lalu kelas kedua dengan interval 55 sampai 59, titik tengahnya adalah 57. Dan seterusnya sampai kelas ke-6 75 sampai 79, itu titik tengahnya adalah 77. Lalu kita tentukan rata-ratanya terlebih dahulu, karena untuk menentukan simpangan rata-rata kita harus tahu rata-rata dari data tersebut. Ingat, rata-rata itu adalah untuk data berkelompok kita kalikan titik tengah dengan frekuensi, lalu kita bagikan dengan berapa banyaknya frekuensi. Maka di sini untuk kelas pertama 3 kita kalikan dengan 52, nilainya 156, 4 kali 57 228, sampai nanti kelas ke-6 frekuensi kelas ke-6 4 kali titik tengahnya 77 adalah 308. Lalu hasil perkalian frekuensi dan titik tengah kita jumlahkan, maka nilainya adalah 1300. Dan untuk menentukan rata-rata 1300 ini kita bagikan dengan 20 jumlah seluruh frekuensi, maka diperoleh rata-ratanya adalah 65. Jadi setelah didapatkan rata-ratanya 65 dari data tersebut, untuk menentukan simpangan rata-rata kita harus menentukan nilai mutlak dari selisih antara titik tengah dengan rata-rata. Jadi masing-masing titik tengah kelasnya kita kurangi dengan rata-rata 65. Lalu kita ambil nilai mutlaknya. Ingat, nilai mutlak itu adalah yang selalu nilainya positif. Jadi yang kita ambil adalah nilai positifnya. Jadi bukan nilai negatifnya, tapi adalah nilai positifnya. Yang pertama untuk kelasnya 52, titik tengah kelas pertama kita kurangi 65. Hasilnya adalah negatif 13. Karena nilai mutlak makanya kita ambil 13. Lalu berikutnya titik tengah yang kedua adalah 57, kita kurangi dengan 65. Nilainya adalah 8. Dan seterusnya. Jadi yang terakhir titik tengahnya 77 dikurangi 65, nilainya adalah 12. Hasil selisih ini, selisih
titik tengah dengan rata-rata ini kita kalikan dengan frekuensi. Kita kalikan dengan frekuensi ya. Berarti 3 kali 13, 39, 4 kali 8, 32, 5 kali 3, 15, dan seterusnya sampai 4 kali 12 itu sama dengan 48. Baru kita tentukan jumlahnya. Perkalian antara frekuensi dengan nilai mutlak selisih titik tengah dan rata-rata tadi kita jumlahkan. Berarti 39 tambah 32 tambah 15 tambah 4 tambah 14 tambah 8 adalah 152. Jadi untuk menentukan simpangan rata-ratanya adalah 152 dibagi dengan 20. Jumlah frekuensi tadi nilainya adalah 7,6. Jadi simpangan rata-rata untuk data tersebut adalah 7,6. Jadi udah dapat kita simpangan rata-rata dari data yang telah diberikan tadi. Next, contoh yang kedua, ini adalah contoh untuk menentukan ragam ya. Contoh untuk menentukan ragam. Misalnya ada data tinggi sebuah banyak menara ini ya. Ada 19 sampai 21, banyak menaranya adalah 9, 22 sampai 24, banyak menaranya adalah 4, 25 sampai 27, banyak menara ada 5, 28 sampai 30, banyak menaranya adalah 2. Banyak menara di sini adalah frekuensinya ya. Jadi untuk menentukan simpangan ragam dan simpangan bakunya, kita cari rata-ratanya terlebih dulu, karena di sini rata-rata selalu digunakan, baik itu untuk menentukan simpangan rata-rata maupun ragam dan simpangan baku. Jadi langkah pertama untuk menentukan rata-rata sama dengan yang sebelumnya, kita tentukan dulu titik tengah. Untuk kelas pertama 19 sampai 21 titik tengahnya adalah 20. 22 sampai 24 titik tengahnya adalah 23. 25 sampai 27 26. 28 sampai 30 titik tengahnya adalah 29. Lalu titik tengah ini kita kalikan dengan frekuensi. 9 kali 20, 4 kali 23, 5 kali 26, 2 kali 29. Hasilnya 180, 92, 130, 58. Lalu kita jumlahkan hasil perkalian antara frekuensi dan titik tengah tersebut. Jadi jumlahnya adalah 460, kita bagi dengan 20. Kita bagi dengan 20 total frekuensinya. Jadi nilainya adalah 23, rata-ratanya adalah 23. Lalu langkah selanjutnya kalau rata-rata sudah diperoleh, kita tentukan selisih antara titik tengah dengan rata-rata. Selisih antara titik tengah dengan rata-rata. Berarti 20 kita kurangi dengan 23, 23 kurangi 23, 26 kurang 3, 23, 29 dikurang 23. Lalu selisih ini kita kuadratkan. Berarti min 3, negatif 3 kita kuadratkan 9, kalikan dengan frekuensi. Kalikan dengan 981. Lalu kita kuadratkan lagi 0, kita kalikan dengan 4 ya, 0. Lalu kita kalikan pada kelas yang ketiga, yaitu 3. Kita kuadratkan, 9 kita kalikan dengan 5, nilainya adalah 45. Dan kita jumlahkan frekuensi hasil kuadrat tadi, kita perkaliannya dengan frekuensi, kita jumlahkan, nilainya adalah 198. Lalu hasil ini kita bagi dengan jumlah frekuensi tadi, kita bagi dengan 20, nilainya adalah 9,9. Jadi ragam dari data tersebut, data yang menara tadi adalah 9,9. Sudah dapat ragam, jadi untuk menentukan simpangan baku kita hanya menarik akarnya, akar dari ragam. Jadi akar dari 9,9 itu adalah 3,14. Inilah yang merupakan simpangan baku dari data tersebut. Baik, demikianlah video pembelajaran kita pada kali ini. Sebagai kesimpulan, untuk ukuran penyebaran data berkelompok ada 3, yaitu simpangan rata-rata, ragam, dan simpangan baku. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.